Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Marhaban ya Ramadan, saudara. Umat muslim di seluruh dunia bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah dan berbagi ke sesama. Lalu apa saja keutamaan bulan Ramadan dan bagaimana tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita di studio Kompas TV saat ini, ada Ustadz Syaibani Mujiodo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, kita memasuki bulan suci Ramadan Ustadz, dan tentu saja seluruh umat muslim menyambut dengan bahagia dan juga penuh sukacita. Bisa dijelaskan Ustadz bagaimana dan mengapa kita harus menyambut bulan istimewa ini dengan perasaan bahagia dan juga sukacita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita kembali diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk bertemu dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah momentum bagi setiap muslim untuk berbahagia, bersukacita menyambut dan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Karena Nabi SAW ketika sudah mendekati Ramadan atau bahkan datang Ramadan menyampaikan kepada para sahabat, qad ja'atkum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi kenapa kita harus bersuka cita? Karena memang penuh berkah. Berkah ini adalah sebuah, ya kalau kita bisa mengatakan, makna berkah itu sebenarnya berasal dari kata birkah, artinya seperti danau yang banyak airnya. Sehingga keberkahan itu artinya ada banyaknya kebaikan di dalamnya. Baik Ustadz, ketika kemudian bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, apa saja kemudian amalan atau keutamaan yang wajib begitu dijalankan oleh umat muslim? Ya, tentu karena ini adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, maka seorang muslim tentu kewajiban yang paling utama adalah menjalankan puasa Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni ya dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi yang paling pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak salat malam. Ya, tentu yang dikenal umum adalah salat tarawih. Dalam hal ini juga Nabi SAW menyebutkan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri di malam hari untuk sholat, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lewat. Lebih-lebih ya masih ada kesempatan di 10 terakhir. Nabi juga mengatakan, man qama lailatal qadri ya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri di malam hari, di malam Lailatul Qadar, dan ini 10 hari terakhir, iman ya, karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, diampuni dosanya yang telah lewat. Baik. Nah ini amalan yang kedua yang dianjurkan. Yang ketiga adalah qiraatul Quran.
Nah, jadi ini kita sebagai seorang muslim memang harus membaca Al-Quran yang banyak, terutama di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sendiri itu beliau setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Dan di Ramadan terakhir sebelum beliau meninggal, beliau sampai 2 kali. Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Maka dari itu kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Baik, Ya. baik, itu beberapa hal yang kemudian Baginda Rasul sampaikan ya, bahwa Betul. bulan suci Ramadan ini ada beberapa keutamaan Ya. yang harus dijalankan, berpuasa, sholat, kemudian juga membaca ayat suci Al-Quran khusus untuk umat muslim sendiri, Ustadz. Ketika kemudian apakah ada hal-hal sederhana begitu yang bisa dilakukan oleh umat muslim yang menunjukkan betapa kemudian bulan ini bulan yang penuh keberkahan, kemudian hal-hal sederhana ini umat muslim bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat. Betul. Jadi memberi buka puasa. Memberi buka puasa ini sangat luar biasa dan memang kebiasaan baik kita kaum muslimin di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia ya. Alhamdulillah animo masyarakat untuk memberi buka puasa ini luar biasa karena memang siapa yang memberikan buka puasa bagi seseorang ya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka berbagi air minum, berbagi takjil ya, makanan ringan, makanan berat ya, untuk mereka yang berpuasa, dan ini tidak terbatas hanya pada fuqara wal masakin ya, tetapi semuanya saja ya yang berpuasa kita bisa memberikan mereka buka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan puasa itu. Kemudian amalan yang sederhana juga adalah menjaga atau memperbanyak zikir dan menjaga lisan ya, untuk tidak berkata bohong ya, untuk banyak mengingat Allah. Bahkan salah satu adab yang kita bisa lakukan, kalau ada orang yang mau berbuat salah kepada kita, mengajak kita berdebat, mengajak kita bermusuhan, Nabi sampai mengatakan wa insabahu ahadun faqul inni shaim. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi ya, mengajak berdebat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa. Baik, begitu mulianya bulan ini, kemudian hal-hal sederhana pun juga mendapatkan pahala berlipat-lipat. Kita harus jeda terlebih dahulu, Ustadz. Di segmen selanjutnya kita akan membahas, saudara, bagaimana kemudian hukum dalam Islam ketika ada umat muslim yang berpuasa tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu. Kami akan membahasnya usai jeda. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Sapa Sulsel. Kita masih akan kembali membahas terkait dengan keberkahan dan juga keutamaan dalam bulan suci Ramadan ini. Masih kami akan berbincang bersama dengan Ustadz Syaibadi Mujiono. Ustadz, di segmen sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan hal-hal penting dan juga hal-hal sederhana yang bisa dilakukan begitu selama bulan suci Ramadan untuk mendapatkan banyak pahala. Di segmen ini kita akan membahas, Ustadz, terkait dengan umat muslim yang menjalankan ibadah puasa tapi sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Itu seperti apa, Ustadz, hukumnya? Ya, tentu sholat 5 waktu ini memang posisinya sangat penting di dalam agama kita. Bahkan kalau dalam rukun Islam, dia menempati posisi kedua setelah 2 kalimat syahadat, maka sholat 5 waktu. Sehingga siapapun yang sudah balik, wajib baginya sholat 5 waktu ini. Dan yang menunjukkan apa pentingnya sholat 5 waktu ini, untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu ini, Nabi harus melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, untuk mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Wahyu-wahyu yang lain bisa lewat malaikat Jibril, tetapi sholat ini begitu urgennya, begitu pentingnya, yang awalnya 50 kali, ya, diperintahkan akhirnya Nabi meminta keringanan kepada Allah agar umatnya cukup 5 kali saja, 5 waktu. Nah, sholat ini akan menjadi ciri khas memang seorang muslim. Bahkan dalam keadaan apapun, ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk baring, tidak bisa bergerak tangannya, cukup dengan mata. Seandainya mata pun tidak bisa berkedip, cukup dengan hati dia membayangkan gerakan-gerakan sholat itu. Dan kalau dia itu sudah meninggal, dia disolatkan. Makanya sudah seyogyanya seorang muslim ketika berbuka puasa dia bisa menjaga sholat 5 waktunya. Karena dikhawatirkan ketika berpuasa tapi tidak sholat, jangan-jangan puasanya tidak diterima. Kan itu rugi, ya. Kita sudah menahan lapar, dahaga, kita berobsesi ingin mendapatkan pahala tapi tidak mendapatkan pahala karena kantong amalan ini ndak ada. Kan Nabi mengibaratkan, ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara yang paling pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Fa in saluhat sairu amalihi. Kalau baik sholatnya maka yang lain akan menjadi baik. Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau dia rusak maka yang lain rusak. Sehingga para ulama kita mengatakan ibaratnya kalau ada sesuatu yang kita mau petik, ya, sholat ini kantongannya, ya. Kalau kantongannya lubang, ya, tentu meskipun diisi dia akan tetap jatuh. Begitulah perumpamaan puasa dan sholat. Tetap wajib, harus. Wajib, ya. Jadi orang yang puasa harus sholat, yang sholat juga harus puasa, gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, sholat tapi tidak puasa, atau puasa tapi tidak sholat, sama-sama tidak baik. Yang baik adalah ya sholat, ya puasa bagi mereka yang tidak ada uzur, tidak ada halangan. Baik, gitu. Dan tentunya menjadi harapan juga bahwa di bulan suci Ramadan ini bagi umat muslim yang sholatnya masih ini harusnya diperbaiki. Ya, lagi, betul. Begitu ya, Ustadz, ya? Ini memang bulan Ramadan ini kan semacam training bagi kita. Dia memindahkan dari kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Makanya dalam masalah ini Nabi kasih contoh. Misalnya masalah sedekah, ya. Nabi sudah sedekah di luar Ramadan, tapi kalau Ramadan datang sedekahnya lebih banyak untuk dinaikkan grade-nya. Baik, untuk kemudian Ustaz, kriteria apa saja kemudian bagi umat muslim yang tidak bisa berpuasa di bulan suci Ramadan ini kemudian bisa diganti ke hari lain, itu syarat-syaratnya seperti apa, Ustaz? Orang yang
boleh tidak berpuasa mereka yang musafir, perjalanan, itu diganti hari yang lain. Kemudian orang yang sakit parah. Sakit parah ini dilihat, kalau dia ada kemungkinan harapan sembuh, dia bisa ganti hari yang lain. Tapi kalau sakitnya permanen dan kemungkinan sembuh sudah sulit, misalnya memang untuk puasa sudah tidak mampu dan sakit, maka dia cukup bayar fidyah. Kemudian orang yang tua renta yang sudah tidak mampu, ya memang dia tidak sakit tapi sudah tidak mampu yang berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Yang terjadi perbedaan para ulama kita bagi wanita hamil. Nah, tentu ada dua pendapat di sini wanita hamil. Pendapat pertama dari ulama kita cukup membayar fidyah saja. Tapi pendapat kedua mengatakan ya bayar fidyah dan ganti pada bulan yang lain. Cari saja mana yang memungkinkan untuk dikerjakan. Baik. Ketika kemudian Ustadz ada yang dari tahun lalu begitu bulan Ramadannya, hutang Ramadannya belum lunas, belum diganti, kemudian ini sudah memasuki bulan suci Ramadan, itu seperti apa hukumnya? Ya, kalau dia termasuk orang yang memungkinkan, maka dia nanti selesai Ramadan ini diganti. Masih bisa Ustadz? Iya masih bisa, insya Allah. Tapi jangan menunda-nunda lagi, karena kalau menunda semakin banyak. Makanya bagi para wanita yang kena haid, ya nifas, ya tadi masih lanjutan tadi, wanita yang haid dan nifas, maka dia mengganti di hari yang lain. Baik, tadi di segmen sebelumnya Ustadz juga sempat menyinggung terkait dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Iya. Bagaimana kemudian Ustadz cara agar kita umat muslim bisa kemudian mendapatkan malam yang istimewa itu? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makna Al-Qadar itu 3. Yang pertama adalah malam penentuan takdir, dan ini disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu ditetapkan takdir yang akan berlaku 1 tahun. Maka gunakan, kita banyak berdoa di situ. Yang kedua, Al-Qadar itu maknanya sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena malaikat jumlahnya yang turun ke bumi banyak sekali sehingga bumi ini menjadi sempit. Makna Al-Qadar yang ketiga agung, ya, dan memang ini malam yang sangat agung karena malaikat Jibril pun ikut turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi malaikat Jibril pun ikut turun saking agungnya kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar itu. Maka untuk mendapatkannya, satu, pergunakan malam-malam 10 hari terakhir itu untuk ibadah. Ya, lihat atau tidak lihat tanda-tanda Lailatul Qadar, selama kita ibadah dapat. Boleh tidur dulu kemudian, tapi disarankan kalau mau istirahat dulu nanti bangun cepat untuk segera beribadah. Waktunya kapan? Mulai maghrib sampai subuh. Itulah perputaran atau pergerakan Lailatul Qadar. Apakah ada cara-cara atau tanda-tanda khusus begitu Ustadz yang bisa diketahui oleh umat muslim? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu tandanya, tapi bukan sebelumnya, tapi setelahnya, atau ya misalnya malam hari itu udaranya sangat, atau di awal malam diawali dengan gerimis ringan, kemudian malam hari udara tidak tenang sekali, ya, hawanya adem gitu, tidak kencang angin, tidak ada angin, tapi hawanya tentram. Kemudian di pagi hari itu disebutkan dalam riwayat matahari itu terbit tapi tidak panas, ya sejuk, ya dia bersinar tapi sejuk. Nah, dan memang tanda-tandanya itu rata-rata di akhir, ya, sehingga untuk mendapatkannya jangan tunggu-tunggu tanda itu, karena nanti pokoknya jalankan saja malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Baik, malam ganjil di 10 hari terakhir itu kemudian menjadi malam yang sangat istimewa bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan juga di bulan suci Ramadan ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, Ustadz. Kami akan kembali saudara usai jeda. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax.
setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Sulsel. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bersama dengan Ustadz Syaibadi Mujiodo. Baik Ustadz, bisa dijelaskan Ustadz terkait dengan apa saja kemudian hal-hal yang membuat umat muslim melewatkan bulan suci Ramadan ini begitu saja. Karena jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita cuma dapat lapar dan dahaganya saja, tapi keberkahan dan pahalanya tidak. Jadi betul sekali, memang Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang dusta atau kata-kata yang buruk, ya, atau bahkan dia melakukannya, maka sebenarnya Allah tidak butuh dengan puasanya. Ya, rubba shaimin, dalam riwayat yang lain, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Ya, laisa lahu hadzun illal ju' wal atas. Tidak ada dia mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, ini tentu segala maksiat itu harus ditinggalkan supaya amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian jaga waktu-waktu kita. Memang ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus, ya, sebenarnya di negeri kita saja ini. Misalnya datang Ramadan justru banyak yang main petasan, ya, atau kalau pagi-pagi malah balapan liar. Justru Ramadan ini muncul. Atau misalnya permainan-permainan, ya, dan juga waspada kaum muslimin dari pencuri waktu, ya. Pencuri waktu ini apa saja yang bisa memalingkan seseorang itu dari ibadah kepada Allah. Tentu yang bekerja tetap bekerja, tetap etos kerjanya ditambah, tapi hal-hal yang tidak bermanfaat dikurangi. Bahkan mungkin seperti olahraga, ambil secukupnya, jangan berlebihan, supaya Ramadan kita lebih bermanfaat. Baik, hal-hal yang tidak terlalu penting begitu ya. Iya, bisa diisi dengan ibadah. di schedule dulu, nanti selesai Ramadan lah, ya. Iya. Baik Ustadz, kita juga akan menanyakan Ustadz terkait dengan bagaimana sebenarnya sholat tarwih, ada perbedaan jumlah rakaat, kemudian apakah sholat tarwih ini bisa kita jalankan juga di rumah, seperti apa hukumnya Ustadz? Ya, jadi sholat tarwih ini sebenarnya sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Mengenai jumlah rakaat, dari riwayat-riwayat yang ada, pertama itu tidak ada batasan jumlah. Tapi yang banyak riwayatkan Rasulullah 11. 11 itu metode pelaksanaannya bisa 2, 2, 2, 2, kemudian 3 atau 2, 1 atau 4, 4, 3. Itu banyaklah riwayat yang menyebutkan itu. 21 boleh, lebih dari itu boleh dengan bilangan ganjil, ya, bilangan witir. Maka bagi kaum muslimin, lihat mana yang paling cocok dia rasa. Maksudnya begini, kalau saya dengan bilangan jumlah begini saya rasanya pas, ya, atau dengan jumlah bilangan 21 saya atau 23 lebih banyak waktu saya untuk ibadah daripada yang 11. Atur saja, ya, yang jelas tidak ada batasan khusus. Bahkan kalaupun mau nambah nanti di rumah boleh. Dan saya pesankan di sini,
bagi jamaah yang ikut sholat tarawih di masjid harus sampai selesai imam. Kenapa? Karena kalau kita sampai selesai imam, kita terhitung sholat 1 malam. Nah, kalau biasanya kan ada orang mengatakan saya berhenti dulu di tengah jalan, tidak ikut witir karena saya mau nambah di rumah. Saran kita tetap ikut witir saja, nanti kalau sholat di rumah, sholat malam, tidak usah witir lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikut witir, tidak dapat keutamaan sholat 1 malam penuh. Maka ikutlah witir bersama imam di masjid, pulang, sisa tambah 2, 2, 2, 2, 2, tidak usah witir lagi. Seperti itu. Iya, jadi itu tadi ya aturan kemudian yang bisa juga dilakukan Bisa dilakukan di rumah pun boleh. Iya. Baik, selain tarawih Ustadz, sahur juga menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan begitu bagi umat muslim. Bisa Anda jelaskan Ustadz terkait dengan pepatah yang mengatakan bahwa cari berkah dunia dan akhirat di waktu sahur. Itu seperti apa Ustadz? Memang sahur itu kan waktu sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang banyak memohon ampun kepada Allah waktu sahur. Jadi sahur itu bagusnya kalau dalam riwayat itu 50 ayat sebelum adzan subuh. Ya mungkin 30 menit, 40 menit lah sebelum waktu subuh. Bagaimana kaitannya dengan imsak? Imsak ini kalau di Indonesia kan untuk kehati-hatian saja. Artinya kalau mereka yang sudah selesai makan, imsak ya sudah selesai. Tapi kalau yang belum makan, makanlah. Kapan waktunya? Sampai adzan subuh. Jadi meskipun sudah imsak, kalau belum makan sahur, makan sahur. Sebenarnya waktu itu adalah waktu yang baik ya. Dan Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi memang makan sahur ini menjadi sunnah, dan jangan lupa niat setiap malam untuk puasa. Makan sahur ini sunnah, ada keberkahan di dalamnya. Kalaupun ketemu adzan, ya paling tidak sempat meneguk 1 gelas air minum atau 1 teguk air minum untuk mengambil keberkahan itu. Meskipun saya kuat, boleh, tapi ambillah berkahnya meskipun dengan seteguk air minum untuk mencari keberkahan itu. Baik, untuk bulan suci Ramadan di tahun ini ya Ustadz 1445 Hijriah, apa makna yang bisa diambil oleh umat muslim tahun ini? Ya, jadi Ramadan itu akan terus ada setiap tahunnya sebelum hari kiamat datang. Tetapi tidak selamanya kita ada. Iya kan? Ramadan ada, tapi tidak selamanya kita ada. Ramadan tahun depan mungkin bukan bagian kita lagi. Karena ajal tidak ada yang mengetahuinya. Maka dari itu, selama Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, kejar, jadikan Ramadan yang sekarang ini adalah seolah-olah Ramadan terakhir kita. Agar kita betul-betul diampuni oleh Allah, dibebaskan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah kesuksesan yang hakiki. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikatnya orang yang sukses yang sesungguhnya. Baik, jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir Ramadan kita. terakhir kita. Iya, baik Ustadz, bisa dijelaskan juga Ustadz ke pemirsa di rumah yang ingin kemudian mengundang Ustadz untuk belajar soal Islam, ataupun kemudian dalam proses tarawih dan juga salat subuh biasanya ya Ustadz ya, untuk bisa berdakwah, bisa diberikan Ustadz kontak di mana? Alhamdulillah ya, kami memiliki jadwal-jadwal, Isya juga, subuh, kadang zuhur juga. Maka Bapak Ibu pemirsa sekalian bisa mengikuti channel YouTube kita juga ada, Syaibani Mujiono, atau bisa kontak kami di
0813 425 42425 ya. 0813 425 42425. Baik, Ya. terima kasih banyak Ustadz sudah Alhamdulillah, berbagi sama-sama. banyak hal bersama kami di Kompas TV pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Syaibadi Mujiodo untuk ilmunya kepada kita Alhamdulillah. semua. Mudah-mudahan Semoga berkah. di bulan suci Ramadan ini kita sehat dan bisa meraih keberkahan ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.